Rusia pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 menyatakan operasi militer ke Ukraina. Mengapa hal tersebut akhirnya terjadi? Kejayaan masa lalu menjadi salah satu teori yang patut disorot. Hal ini diperkuat dengan retorika Presiden Putin beberapa hari sebelum penyerangan. Presiden Putin berkata Ukraina adalah bagian lama dari Rusia. Ia juga berkata Rusia telah dicuri ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Ia pun menuduh Ukraina sebagai koloni Amerika Serikat. Alasan lain yang dipermasalahkan Rusia adalah NATO. Rusia sejak lama menolak Ukraina bergabung ke dalam NATO. Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Tavares, menyatakan bahwa Rusia khawatir jika NATO membawa persenjataan ke perbatasan Ukraina sehingga kota-kota besar Rusia bisa jadi sasaran yang mudah ditarget. Meski demikian, NATO masih buka pintu jika Ukraina ingin bergabung. Di sisi lain, Ukraina pun memang ingin bergabung dengan NATO. Apa pengaruh peperangan antara Rusia dan Ukraina terhadap IHSG? Perang Rusia-Ukraina mengganggu psikologis pasar dan akhirnya terjadi aksi panik selling dari investor Indonesia, di mana kita bisa lihat indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan Kamis 24 Februari 2022 ditutup merosot 1,48% atau 102 poin ke posisi 6.817. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak pada kisaran 6.758 hingga 6.929, di mana terdapat 109 saham menguat, 492 saham melemah, dan 82 saham tidak mengalami perubahan atau stagnan. Adapun nilai perdagangan mencapai 21,17 triliun dengan 31 miliaran saham yang ditransaksikan oleh pelaku pasar sebanyak 2 jutaan kali. Sektor-sektor apa saja yang terdampak dari peperangan antara Rusia dan Ukraina? Mayoritas semua sektor terdampak. Dari 11 sektor, hanya 2 sektor yang mengalami penguatan, yaitu sektor industri dan sektor energi. Emiten batubara seperti Adro, ITMG, Indi, dan PTBA ditutup menguat signifikan karena ada potensi terjadi krisis gas karena Rusia sebagai pemasok gas terbesar di dunia dan pemasok gas terbesar juga ke Eropa membuat konsumen harus mengalihkan kebutuhannya ke sumber energi alternatif yaitu batubara. Yang kita tahu dari sejak tahun lalu terjadi krisis suplai batubara sehingga harganya melambung tinggi hingga ditutup naik 14,27% ke level 239 USD per MT. Saran untuk investor di saat seperti ini bagaimana? Saran dari saya, investor untuk saat ini bisa melakukan wait and see terlebih dahulu sambil menunggu bagaimana konflik antara Rusia dan Ukraina. Bisa juga menyiapkan cash sambil menyicil saham-saham yang sudah turun atau diskon dan memiliki fundamental yang kuat dan tidak terlalu terdampak sentimen perang Rusia dan Ukraina. Nah, itu tadi mengenai perang Rusia dan Ukraina. Semoga permasalahan ini cepat dapat terselesaikan. Buat kalian yang mau tahu lebih banyak tentang saham, jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube stocknow.id. Stocknow.id, get to know stock now.